Selamat pagi, Bapak Ibu Saudara sekalian. Selamat datang dalam acara Sarapan Sabda bersama saya, Pak Saparma. Pagi ini kita akan mulai belajar merenungkan surat Efesus. Surat Efesus ditulis oleh Rasul Paulus, lalu tujuannya adalah untuk menjelaskan bahwa Tuhan Yesus akan menyatukan segala yang di surga dan yang di bumi menjadi satu. Itu ayat 1, 9, 10, pasal 1 ayat 9 dan 10. Jadi suatu saat nanti Tuhan Yesus sebagai kepala akan menyatukan yang di surga maupun yang di bumi. Nah, dia mulai dengan memberikan salam kepada jemaat Efesus. Terdapat dalam Efesus 1 ayat 1 dan 2. Dari Paulus, Rasul Kristus Yesus oleh kehendak Allah kepada orang-orang kudus di Efesus, orang-orang percaya dalam Kristus Yesus. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah, Bapa kita, dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Bapak Ibu Saudara, Rasul Paulus mulai memberikan salamnya dengan mengatakan bahwa dia adalah Rasul Kristus Yesus. Rasul itu artinya sebetulnya hanya utusan. Istilah rasul memang pertama-tama digunakan oleh 12 Rasul Yesus, 12 murid Yesus, itu diutus untuk menjadikan bangsa muridku ya. Itu semua ada Rasul 12 Rasul itu. Kemudian Rasul digunakan juga untuk Paulus dan Barnabas karena diutus oleh Antioquia, jemaat Antioquia, dan ada banyak lagi. Seperti di Roma 16 itu ada Andronikus juga rasul. Jadi masing-masing istilahnya utusan ya. Memang Paulus diutus oleh jemaat Antioquia untuk penginjilan ya, pasal 13. Tetapi bukan itu saja, Paulus itu diutus oleh Tuhan menjadi utusan Injil bagi orang non-Yahudi. Nah, dalam hal ini Rasul Kristus Yesus Kristus oleh kehendak Allah. Jadi Rasul Paulus itu jadinya Rasul bukan oleh kemauannya sendiri, jelas. Dia maunya menghancurkan orang-orang Kristen. Tapi di tengah jalan dia dipanggil. Oleh karena itu jadinya Rasul oleh karena kehendak Allah. Dia tidak punya pikiran, ya pikirannya menghancurkan kekristenan, tetapi ditangkap Tuhan, kehendaknya jadi rasul. Dan memang Bapak Ibu Saudara, ada orang yang dikehendaki Tuhan untuk menjadi rasul, ada yang dikehendaki Tuhan menjadi nabi, ada yang dikehendaki Tuhan menjadi pemberita Injil, ada yang dikehendaki Tuhan sebagai gembala dan guru juga. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, setiap orang dikehendaki Allah sesuai dengan kehendaknya. Dan Tuhan berkehendak Bapak Ibu Saudara untuk bersama-sama sebagai awal, nanti awalnya rasul-rasul, kesatuan antara surga dan bumi dimulai dengan pemilihan rasul, kemudian orang-orang percaya tentu saja, dan seterusnya pada suatu saat nanti surga dan bumi akan menjadi satu dan Tuhan Yesus sebagai kepalanya. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, pada saat kita hidup ini, Tuhan berkehendak supaya saudara
sesuai dengan karunia. Nanti ada karunia ya, seperti tadi yang saya katakan, ada guru, ada nabi, ada penginjil, ada gembala, tetapi ada juga seperti saudara dan yang lainnya menjadi seorang yang dikehendaki Tuhan di mana saudara berada. Mungkin sebagai pegawai kantor, mungkin sebagai pengusaha, mungkin sebagai buruh, apapun. Tuhan menghendaki saudara-saudara tinggallah di sana, tetaplah di sana, dan bekerjalah sebaik-baiknya. Tuhan akan menuntun Bapak Ibu Saudara ke dalam suatu kesatuan nantinya. Tapi dalam perjalanan ini, saudara ditangkap Tuhan di tempat saudara berada untuk menjadi orang-orang yang menjadi berkat kepada orang di sekitar saudara. Jadi, marilah kita mensyukuri tempat pekerjaan di mana saudara sekarang ditaruh Tuhan. Mungkin nanti akan dipindahkan, tetapi marilah kita sekarang mensyukuri pekerjaan Bapak Ibu Saudara, keadaan Bapak Ibu Saudara, tempat di mana saudara kerja, apapun pekerjaannya kita syukuri. Karena Tuhan punya rencananya untuk menjadikan surga dan bumi menjadi satu dan dimulai dengan saudara dan saya sekarang dijadikan anak-anaknya. Mari kita mensyukuri, tidak tahu kapan Tuhan memindahkan kita ke tempat yang lain, atau masih tetap di situ dengan naik pangkat, atau bagaimana kita tidak tahu. Tetapi Tuhan menghendaki kita mensyukuri panggilannya, penempatannya, tugasnya dalam hidup di bumi. Amin. Tuhan, terima kasih engkau Tuhan memanggil Paulus menjadi rasul, memanggil kami jadi apa yang sekarang ini pada kami. Biarlah kami mensyukuri apa yang Tuhan kehendaki dalam hidup kami, pekerjaan kami, entah bagaimana Tuhan mengatur hidup kami bersyukur. Tolong kami juga bisa menikmati di mana kami berada. Supaya pada suatu saat nanti kami juga terus Tuhan pimpin ke arah yang Tuhan tentukan untuk dilihat orang sebagai satu kesatuan yang indah di dalam Tuhan Yesus Kristus. Menuju kepada suatu hari nanti, maka di surga dan di bumi menjadi satu, Kristus sebagai kepala. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Amin. Selamat beraktivitas Bapak Ibu Saudara. Tuhan Yesus memberkati saudara dan saya. Amin.